terungkap fakta tentang otak dalam Al-Quran. Secara umum, fungsi otak yang ada di kepala manusia adalah sebagai pusat berpikir dan pengendali seluruh sistem tubuh manusia. Namun dalam sebuah penelitian yang belakangan ini dilakukan, ternyata fungsi otak lebih dari sekedar itu. Hasil dari penelitian terbaru mengungkapkan fungsi otak selain sebagai alat stimulus dari pergerakan tubuh manusia, adalah juga sebagai pendorong seseorang untuk berbicara jujur atau dusta. Baru-baru ini, para ilmuwan melakukan sejumlah percobaan untuk menciptakan perangkat deteksi kebohongan. Para ilmuwan menggunakan fMRI, yaitu pemindaian perangkat magnetik, dan menemukan fakta bahwa manusia tidak pernah dapat dikendalikan otaknya. Karena ketika ia berbohong, kegiatan tersebut akan terjadi di otak tanpa bisa dihentikan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa daerah yang bertanggung jawab ketika seseorang berbohong adalah bagian depan otak atau yang dalam bahasa Latin disebut frontal lobe. Area ini aktif secara dramatis selama melakukan kesalahan dan akan mengakibatkan borosnya energi di dalam tubuh manusia. Frontal lobe atau otak besar bagian depan, atau yang biasa kita kenal dengan ubun-ubun, berfungsi untuk mengendalikan segala sesuatu tentang bicara, berjalan, pemahaman, dan aspek-aspek emosi, termasuk bertanggung jawab ketika seseorang sedang berbohong. Al-Quran telah berbicara mengenai otak bagian depan ini dalam ayat berikut yang artinya, "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti atau berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya," yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surah Al-Alaq ayat 15 hingga 16. Dari ayat tersebut, semakin jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk pada kita semua tentang bagian otak yang berperan dalam ucapan dustanya seseorang pada kalimat ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka, yang akhirnya kita tahu bagian tersebut adalah otak besar bagian depan dekat ubun-ubun. Pemirsa beriman, selama ini yang kita tahu berdusta adalah perkara ucapan atau lidah semata. Ternyata, asal kebohongan atau dusta itu bersumber pada otak kita. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan otak bagian depan kita, namun kita bisa meminimalisirnya dengan mengoptimalkan otak bagian lain yang berfungsi kendali terhadap hal-hal baik lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pemaparan ini menambah ilmu dan keimanan kita bersama. Masya Allah, semakin membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang ada dalam tubuh manusia berhubungan dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran yang menciptakan siapa? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, dan ternyata kita masih punya satu video viral lagi nih, Tom, tentang rumah potong halal di Sydney. Potong apa? Pasti bukan potong perasaan. Langsung kita lihat lagi seperti apa. Ini dia. Ini dia. Perasaan terus. Gaya hidup halal merupakan tren sekaligus peluang bisnis di seluruh belahan dunia, tidak hanya di negara-negara mayoritas muslim. Gaya hidup halal nyatanya juga dapat mendatangkan keuntungan bersifat materi bagi pihak non-muslim, seperti yang terjadi pada salah satu rumah potong tersohor di Sydney, Australia, bernama Red Lea, yang selama ini dikenal sebagai rumah potong sekaligus pemasok daging dan ham babi di pasaran. Kini, rumah potong tersebut memutuskan berhenti dan berubah total menjadi pemasok daging ayam serta sapi bersertifikat halal. Perubahan ini dilakukan Red Lea setelah tergiur pasar muslim yang semakin menjanjikan. Meski ada beberapa pihak termasuk pelanggan mereka yang melayangkan nada kekecewaan, namun hal ini tidak membuat Red Lea mengurungkan niat atau mengalami penurunan hasil penjualan dari memasok daging. Hingga kini, Red Lea masih memasok daging bagi 38 restoran di bagian barat Sydney, termasuk di Auburn dan Bankstown, yang jumlah penduduk muslimnya cukup besar. Dengan menuju kepada hal yang lebih baik seperti apa yang dilakukan rumah potong Red Lea, insya Allah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu hadir. Seperti apa yang telah Allah firmankan, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Masya Allah. Dan emang kebanyakan kayak gitu sih, Tom, karena pasar mayoritas muslim, banyak yang meminta supaya halal, akhirnya
si yang punya nih merubah, akhirnya dia ada sertifikatnya sekarang. Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan di Sydney aja yang negara minoritas Muslimnya itu mempunyai rumah potong halal. Nah, di Indonesia saya dengar masih ada nih rumah potong bilangnya halal tapi pemotongannya tuh nggak halal. Nah, itu nggak boleh, tidak sesuai. Jadi semoga video viral tadi bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita sebaiknya semuanya itu halal dan thayyib. Halalan thayyiban. Iya, ya. Alhamdulillah. Dan sudah 30 menit kita menemani Anda. Sudah ada banyak video viral hari ini ya. Iya, alhamdulillah.